Digital yang serba cepat, kita menyaksikan fenomena yang menarik sekaligus mengkhawatirkan, munculnya para pendakwah atau ustadz yang dengan cepat menjadi viral. Sayangnya, kepopuleran ini tidak selalu didasari oleh kedalaman ilmu atau hikmah yang menyejukkan, melainkan seringkali karena gaya bahasa yang kontroversial, pernyataan yang provokatif, atau bahkan humor yang melewati batas. Pertanyaannya, mengapa fenomena ini terjadi dan bagaimana seharusnya seorang muslim menyikapinya? Mengapa ustadz viral dengan gaya kontroversial? Fenomena ini terjadi karena beberapa faktor. Pertama, algoritma media sosial. Platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube cenderung memprioritaskan konten yang memicu emosi, baik itu kemarahan, tawa, maupun rasa penasaran yang besar. Konten-konten yang kontroversial atau sensasional secara otomatis memiliki potensi viral yang lebih tinggi dibandingkan dakwah yang menyejukkan dan mendalam. Kedua, kebutuhan audiens akan hiburan. Sebagian audiens saat ini lebih tertarik pada dakwah yang dikemas dalam bentuk hiburan. Mereka lebih suka mendengarkan ceramah yang lucu, penuh sindiran tajam, atau berisi punchline yang mengejutkan, meskipun substansinya dangkal atau bahkan menyimpang. Dakwah yang serius dan mendalam seringkali dianggap membosankan. Ketiga, misi dakwah yang terdistorsi. Bagi sebagian orang, popularitas dan viralitas menjadi tujuan utama, bukan lagi sebagai sarana untuk menyampaikan kebenaran. Mereka mungkin sengaja menciptakan kontroversi untuk mendapatkan sorotan, jumlah like, atau bahkan pengikut baru, mengorbankan esensi ajaran Islam yang sebenarnya. Etika dakwah ala Rasulullah, antitesis ustadz viral. Lalu, bagaimana seharusnya kita berdakwah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik dalam berdakwah. Beliau tidak pernah mencari popularitas, apalagi menciptakan kontroversi. Dakwah beliau dilandasi oleh 4 pilar utama. Dakwah dengan hikmah. Rasulullah selalu berdakwah dengan bijaksana, menggunakan kata-kata yang baik, dan memilih metode yang sesuai dengan kondisi audiens. Beliau tidak pernah memaki atau merendahkan. Dakwah dengan nasihat yang baik. Beliau menasehati dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, bukan dengan sindiran yang menyakitkan atau penghinaan. Tujuannya adalah untuk meluruskan, bukan untuk mempermalukan. Membantah dengan cara yang baik. Ketika harus berdebat atau membantah suatu keyakinan yang salah, Rasulullah melakukannya dengan cara yang paling baik, logis dan penuh adab. Beliau tidak pernah menggunakan kata-kata kasar atau provokatif. Dakwah dengan keteladanan, akhlak mulia beliau jauh lebih powerful daripada ribuan kata. Beliau berdakwah melalui perbuatan, sehingga orang-orang tertarik pada Islam karena melihat keindahan karakternya. Menjadi muslim yang cerdas di tengah fenomena ini. Sebagai seorang muslim yang cerdas di era digital, kita memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menjadi konsumen dakwah, melainkan juga penilai yang bijak. Periksa sumber dan isi konten. Jangan mudah terprovokasi oleh judul clickbait atau penggalan video yang kontroversial. Dengarkan isi ceramah secara utuh dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Apakah ini membangun atau justru memecah belah? Pilih guru yang tepat. Carilah guru atau ustadz yang dikenal dengan kedalaman ilmu, akhlak yang mulia, dan metode dakwah yang menyejukkan. Jangan biarkan popularitas menjadi satu-satunya kriteria. Berani berkata tidak. Jika Anda menemukan konten dakwah yang menyimpang atau merusak, beranilah untuk tidak menyebarkannya. Membiarkan viralitas dakwah yang buruk berarti turut serta dalam menyebarkan keburukan itu sendiri. Pada akhirnya, dakwah yang sejati adalah dakwah yang membangun, bukan yang merusak. Dakwah yang menyejukkan, bukan yang memprovokasi. Mari kita jadikan channel ini sebagai rujukan untuk mengembalikan esensi dakwah yang lurus dan penuh hikmah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pendapat Anda tentang fenomena ustadz viral ini? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten Islami yang lebih mencerahkan.